dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema besar kita hari ini adalah Tuhan yang manusiawi. Mungkin tidak terbayang bagi banyak orang bahwa Tuhan itu manusiawi. Manusiawi itu bukan duniawi ya, beda. Tuhan yang manusiawi. Nah, subtema pagi ini natural. Nanti subtema keduanya membumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengenalan akan Allah itu adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Yang lain tidak penting. Pengenalan akan Allah ini, kalau salah, maka hidup kita juga salah. Bahkan umat yang dipilih oleh Tuhan secara langsung, itu pun binasa kalau tidak mengenal Allah dengan benar. Ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kok bisa umat Allah tidak mengenal Allah? Ternyata bisa. Coba kita baca ayatnya lengkapnya ya. Jangan suka baca ayat sepotong-sepotong. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena bangsa Israel yang menolak. Padahal sudah dipilih Tuhan. Nah itu ya. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Maka bangsa Israel ditolak Tuhan. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Oh, ini mengerikan loh saudara. Jangan ada di antara kita yang melupakan pengajaran yang benar. Pengajaran Allah yang benar. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya, anak, cucu kita dan seterusnya, jangan sampai sesat. Jangan sampai mengikut yang lain, Injil yang lain, Yesus yang lain, roh yang lain. Wah, kita bersalah besar loh sebagai orang tua kalau kita tidak mengarahkan keturunan kita kepada Tuhan yang benar. Waduh, kemarin ada 2 sesi dengan seminar berjudul Copycat. Bapak Ibu yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan. Sebab proses pembelajaran itu tidak mendadak gitu. Bapak, ajari aku, ting, langsung pinter. Gak ada. Itu adanya cuma di TikTok, ting gitu. Gak ada benerannya. Orang belajar pelan-pelan. Dari observasi, melihat, mendengar. Yang didengar benar apa enggak, yang dilihat juga. Pergaulannya benar enggak? Lalu mulai ia mengimitasi. Aku mau hidup seperti itu. Nah, belajar terus. Waktu meniru mula-mula enggak langsung sempurna. Belajar dulu. Dari trial and error. Oh ternyata kemarin itu salah nirunya. Kurang bagus. Perbaiki lagi, repetisi. Karena ada umpan balik kan. Ternyata begini balik, perbaiki lagi. Terus begitu. Itu proses yang normal, pembelajaran di dalam Tuhan. Dan termasuk pembelajaran ilmu apapun. Semua sama prosesnya. Sebab kebenaran itu koheren. Sebab kebenaran itu sama. Mau dalam bidang fisika, matematika, apalagi kebenaran Tuhan. Kenapa sama? Karena yang ciptakan Tuhan semuanya, bukan manusia. Makanya manusia sebenarnya nggak layak untuk sombong. Karena yang ciptakan Tuhan semuanya. Makanya kita ikuti saja proses pembelajaran itu. Saudara kan mendengar khotbah ini copycat. Menyerap, mengamati, mengobservasi. Masuk lewat mata, masuk lewat telinga. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, kebenaran. Kalau yang disampaikan tidak benar, itu bukan cuma iman yang timbul. Itu kesesatan dalam pikiran. Bahaya loh saudara. Saudara jangan egois pikir diri sendiri. Pikirkan anak cucumu juga. Pikirkan pasangan hidupmu.
Pikirkan saudara-saudaramu. Karena Tuhan Yesus datang ini untuk menyelamatkan seluruh manusia. Tapi yang mau diselamatkan. Yang nggak mau ya salah sendiri dong. Ini proyek sangat besar. Belum pernah terjadi. Tuhan turun dari surga. Belum pernah terjadi sebelum itu. Turun jadi manusia, kurang apa lagi sih? Itu dampaknya luar biasa loh. Yang maha tinggi turun mengosongkan dirinya dari manusia. Lah kita yang manusia beneran, lah kok malah sombong, kebalik ini. Makanya Tuhan Yesus memberikan teladan itu supaya kita meneladani Tuhan. Itu loh, jangan sombong. Supaya kita bisa melihat Tuhan itu bukan nunjau di sono. Sehingga kita kalau berdoa, Tuhan dengar gak sih? Saking jauhnya. Enggak begitu. Kita berbisik aja, Tuhan. Aku lagi sedih Tuhan. Oh, Tuhan dengar, Roh Kudus ada dalam diri kita. Amin. Jadi saudara kalau berdoa, kalem saja juga sudah Roh Kudus ada dalam diri kita. Ia sangat mengerti kesulitan kita. Ia sangat mengerti masalah yang kita hadapi. Karena ia pernah jadi manusia biasa. Makanya ia disebut imam besar. Karena ia merasakan kelemahan kita juga. Merasakan. Jadi manusia, ya bukan Tuhan yang menyendiri aneh sakti gitu. Bukan. Ya Tuhan yang manusiawi, ia menjadi manusia. Supaya kita pun menjadi manusia yang diinginkan Bapaknya. Karena Tuhan Yesus menyandang gelar, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kurang apa lagi? Itu standarnya tuh. Nah jadi kita semua harus begitu. Bapak, gimana ya supaya sempurna? Lihat anakku itu. Gak ada seorang pun bisa melihat Allah. Tetapi anak yang duduk di pangkuan Bapa, itulah yang menyatakannya. Ayat Alkitab lengkap. Tetapi anak tunggal Bapa yang duduk di sebelah kanan Bapa, ialah yang menyatakannya, kata firman Tuhan. Menyatakan itu artinya ialah yang menjelaskannya. Ialah yang memperagakannya. Ialah yang tampil. Ini loh, begini maunya Bapak itu, gitu. Amin, saudara. Kalau saudara ikut terus firman yang benar ya, itu sebenarnya seperti baterai di charge. Naik terus imannya, pengertiannya, hikmatnya, kepekaannya, marifatnya, naik terus. Begitu dengar yang palsu turun lagi dia. Yang plesetan-plesetan KW-KW turun terus. Hati-hati, saudara. Ya. Umatku aja binasa karena menolak. Seseorang menolak anak cucunya ditolak Tuhan juga. Itu bukan berarti Tuhan dendam kepada keturunan. Maksudnya adalah kalau kita nggak ajarin anak kita kebenaran, anak kita nanti nggak mengerti kebenaran. Turun-temurun ketidakmengertiannya itu. Makanya tugas kita mendidik. Di kitab Ulangan dikatakan, didiklah anakmu. Ketika engkau bepergian, duduk, terbaring, apapun, didik. Itu perintah loh dari Tuhan. Roma 12 ayat 2. Coba kita baca ya, Roma pasal 12 ayat 2. Saya selalu menganjurkan begini loh. Bapak Ibu kalau malam sebelum tidur, dengarkan renungan malam. Cuma 5 menit ya. Kalau 5 menit aja ketiduran, kebangetan namanya. Saudara selamat malam dong. Pas bangun-bangun kok pagi. Dengerin, itu meskipun sekelumit itu potongan kebenaran. Potongan. Setahun gak berasa udah. Saat ini renungan malam udah 1000 lebih loh. Gak berasa. Ya, ikutin aja 5 menit tiap malam kan enak. Ya. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata metamorphoste. Metamorphoste, be transformed. Berubahlah kau. Bukan gini, aku akan mengubah kamu. Bukan. Berubahlah kau. Kita disuruh berubah. Kenapa? Karena masalah utama itu diri kita sendiri, bukan Tuhan. Tuhan sudah berikan semuanya sama kita. Mau berubah gak? Banyak orang mengatakan, tapi aku gak bisa. Alasan. Mau atau tidak? Perintahnya jelas. Metamorphoste. Be transformed. Kalau kita mengerti ini ya, metamorphoste itu kata dasarnya metamorfoo. Metamorfoo itu kita ingat dalam bahasa Indonesia metamorfosa. Betul ya? Metamorfosa itu perubahan dari kupu-kupu, dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu kodratnya beda itu, naturnya. Mestinya kita naturnya beda. Natur duniawi itu jadi ulat tuh ceritanya. Dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit ngambek. Teman sendiri ngomong salah ngambek. Waduh repot loh yang begituan. Ulet memang. Kalau dekat orang bikin gatal. Bayangin kalau kita kemana kok orang-orang menghindar, kenapa nih? Hati-hati, jangan-jangan ulet tuh. Gatal kan soalnya dekat-dekat. Gak memberkati. Berubahlah saudara mulai sekarang. Jangan suka ngambekan. Ya. Jangan suka dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit salah paham. Ngomong aja gak akurat. Ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Akibatnya ribut melulu satu sama lain. Capek deh. Ditransform menjadi kupu-kupu kan gitu. Indah dilihat orang. Orang pengen foto. Pengen close up lagi. Coba. Kalau orang mau foto kita, foto dong. Iya ntar. Menjauh gitu. Jauh banget. Pakai sedotan loh. Ada something wrong itu. Kalau bagus itu di close up. Dideketin. Kan gitu. Sama kita harus jadi kupu-kupu. Ngomong-ngomong ya by the way. Saudara yang punya anak, punya cucu, ya, akses channel kita yang namanya Harmoni Kreasi. Di situ ada banyak lagu-lagu sekolah minggu, karangan terbaru, bagus-bagus. Ternyata banyak orang bisa mengarang lagu bagus loh, asal dimotivasi dengan benar. Banyak di sini yang ngarang-ngarang lagu, nanti dilihat. Sebab anak zaman sekarang kan, apa namanya ya, tidak nonton TV lagi kan? Gak ada, saya yakin Bapak Ibu juga gak nonton. Nontonnya YouTube. Anak kecil nontonnya YouTube. Nah kalau diarahkan ke Harmoni Kreasi, lagunya bagus-bagus, lagu sekolah minggu. Ada pelajaran yang tadi itu metamorfosa. Ya, the story of Ula and Uli. Wah apa itu? Bagus pakai animasi, artificial intelligence. Dilihat ya. Jadi jangan diarahkan ke yang lain gitu, cerita apa itu? Ipin apa itu? Yang tuyul gundul itu. Aduh anak kecil diarahkan yang begituan, diarahin yang bener dong. Nanti lama-lama dia gedean digundul loh. Karena niru idolanya. Aduh. Saudara, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Nah, pembaharuan budi itu apa? Ternyata budi di situ, teks aslinya nous. Nous itu artinya yang pertama mind, pikiran, mindset, pola pikir. Yang kedua understanding. Berubahlah menurut perubahan pengertian. Dulu tuh salah pengertiannya. Jangan-jangan sekarang makin salah. Ya, berubah supaya benar. Berubahlah intelektualmu, inteleknya yang benar, cerdasnya yang benar. Ya, attitude. Nah, sikap hati nih, attitude, berubahlah. Nggak bisa kau jadi berkat kalau begini caranya. Kalau karaktermu seperti ini nggak bisa jadi berkat. Bagaimana mau jadi murid Kristus? Mulut aja keluar sedikit nyakitin orang. Orang bersalah nggak mau mengampuni. Ya, bagaimana mau jadi berkat?
Matikan manusia lama kita itu, saudara. Saudara kalau bergaul dengan saya makin lama gitu ya, saudara akan tahu, saya itu nggak pernah sakit hati sama orang sekarang. Kalau ada orang aneh ya udah dijauhi aja, gitu aja. Dan nggak ada sakit hati. Seandainya dia bertobat, ya udah ayo lagi, kan gitu. Hidup dibuat gampang aja ya. Amin semua. Kalau ngomong dendam-dendaman, semua orang dendam. Kan pasti pernah buat salah, pasti pernah diserang orang. Iya kan? Itu. Udah lupakan cara hidup lama itu. Yang baru aja. Ya, jangan suka ngiri dan sebagainya. Enggak penting itu. Yang penting itu fokuskan diri kita sama Tuhan. Bersihkan seluruh pikiran dan hati kita. Karena hidup suci itu natural, saudara. Hidup suci itu tidak seperti yang bayangan banyak orang. Oh, hidup suci itu aku nggak boleh banyak omong. Bajunya putih-putih. Rambutnya putih. Giginya kuning. Kayaknya semua putih jadi hidup suci. Terus menyendiri. Salah itu. Itu bukan hidup suci. Itu agamawi. Itu yang dilakukan orang Farisi, ahli Taurat. Orang biasa, orang awam nggak mau deket-deket mereka. Kenapa? Merasa tertuduh. Waduh, dia rohani banget ya. Dia deket Tuhan ya. Merasa gitu, aku berdosa. Makanya nggak jauh-jauh orang biasa. Tapi orang berdosa lihat Tuhan Yesus mendekat dia. Baca Alkitab, banyak orang berkerumun. Pengen deket Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang berdosa merasa aman. Tidak dihakimi oleh Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti Tuhan mentolerir dosanya. Dosamu diampuni. Jangan buat dosa lagi. Enak kan? Mantap. Kita semua sama. Dosa kita diampuni. Tapi jangan buat dosa lagi. Tapi bukan cuma itu loh ya. Aku udah gak buat dosa kok Pak. Aku diem aja orangnya. Itu namanya dosa. Hidup itu tidak untuk diam saja. Hidup itu untuk dipakai Tuhan. Ada amin? Dipakai bagaimana maksudnya Pak? Jadi pendeta? Enggak. Ada orang yang dipakai jadi pendeta. Ada orang yang dipakai sebagai pelayan musik. Ada yang WL, ada yang jemaat, ada yang orang tua di rumah. Ada guru. Profesi yang luar biasa kan itu. Macam-macam, semuanya dipakai Tuhan. Jangan sampai profesi kita dipakai setan. Ingat itu. Apa yang kita lakukan akan terus ke anak cucu dan seterusnya. Kita itu jadi patron, teladan. Karena anak kita lihat kita, bahaya kalau kita salah. Kok selama ini kita salah ya gak usah dibicarakan, ke depan jangan salah lagi. Minta ampun saja. Proses itu natural. Ketika Tuhan mau mengajar kita, mengajarnya natural, bukan gini. Kamu buat mujizat ya kalau kemana-mana ya. Enggak. Tuhan bicara begini, jadikan semua bangsa muridku. Bahkan Tuhan mengecam orang yang mencari mujizat terus-terusan. Tuhan bicara apa? Mulai hari ini tidak ada mujizat. Kecuali tanda Nabi Yunus. Itu yang terakhir tuh. Maksudnya dia akan mati 3 hari. Kemudian bangkit. Coba kita baca. Yohanes pasal 2. Ayat 23. Saudara tahu nggak sebenarnya ya? Saya khotbah ini kan saya persiapan. Tapi ketika saya ngomong saya nggak lihat persiapan lagi. Bisa kesana kemari gitu. Kayak dituntun. Ini Yohanes 2, 23 muncul aja gitu. Coba kita baca Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem. Sementara siapa? Ia di situ Tuhan Yesus ya. Di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Kenapa mereka percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Sign and wonders. Mujizat. Karena mujizat banyak orang percaya. Wah, ini dia yang kucari. Wah, tapi apa kata Tuhan Yesus? Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Mengerti nggak Bapak Ibu maksudnya apa? Orang mencari mujizat. Yes, aku percaya Tuhan.
Tuhan Yesus gak mempercayakan dirinya sama mereka. Kok cari mujizat? Cari aku, cari Tuhan. Kok cari mujizatnya? Itu ibarat orang ya, cari kekayaannya, bukan cari orangnya. Bapak Ibu ya, suatu hari kalau ada calon menantu, kedengeran sama Bapak Ibu, dia lagi cerita sama teman, calon mantu aku tuh kaya loh, enak sama dia. Mau Bapak Ibu punya mantu kayak gitu? Bukannya dia baik loh, takut Tuhan. Oh kan enak kan? Itu mengkhawatirkan itu, dia kaya loh, asik aku ntar gak usah kerja. Aku di rumah aja enak, kekayaannya 7 turunan gak habis. Wah coret. Sama, cari Tuhan, cari mujizatnya. Gak sopan itu namanya. Cari Tuhan itu cari pribadinya. Makanya banyak orang tidak mencari mujizat, gak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal Allah, ia binasa. Itu sebabnya. Kalau cari Tuhan tuh cari pribadinya, cari kehendaknya. Apa yang harus kulakukan Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, yang menyenangkan engkau. Dan apa yang sempurna, aku mau lakukan itu. Tapi gak bisa terjadi begitu saja. Berubahlah kau menurut pembaharuan akal budi. Understandingnya diperbaiki. Mannernya dibenerin. Seluruh hidup kita dibenerin. Sebab penyembahan yang benar yang dikehendaki oleh Bapa di surga adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Beribadah itu dengan apa? Saya mau tanya. Apakah hanya dengan tubuh fisik kita saja? Beribadah yang benar itu mempersembahkan seluruh yang ada pada kita. Tubuh, jiwa, dan roh semuanya. Ini loh yang menyebabkan orang tidak all out untuk Tuhan. Diajarinya cuma persepuluhan soalnya. Beberapa hari yang lalu saya melayani di suatu perkumpulan bisnismen. Waduh yang hadir. Banyak banget. Salah satu pemimpinnya nanya saya, rupanya lihat YouTube persepuluhan. Gimana sih Pak sebenarnya persepuluhan tuh kok bikin rame? Begini loh ya, kita lihat firman Tuhan saja ya. Nih lihat nih begini-begini. Oh gitu ya, salah mengerti banyak orang. Orang banyak itu ya sukanya nonton sepotong terus gitu. Belum sampai akhir. Saudara mulai sekarang kalau nonton film gitu aja ya, 5 menit aja ya. Gitu. Mau gak? Kalau makan di restoran juga gitu. Sesendok aja ya. Belum tahu enak belum tuh enggak. Aneh kan? Aneh memang. Itu enggak bener loh. Kalau denger itu utuh. Kalau enggak jangan denger sama sekali. Kan gitu. Kalau mau belajar Alkitab yang utuh. Jangan suka sepotong terus diartikan sendiri. Jadinya meleset, ya pasti meleset, nggak mungkin tidak. Jadi kita berubah itu untuk apa? Supaya kita bisa membedakan, oh yang ini bukan kehendak Tuhan nih. Nah ini yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, dan yang sempurna yang ini loh, aku mau seperti ini. Itu yang benar itu. Ya, sebenarnya kita itu sangat amat beruntung. Dikasih kesempatan oleh Tuhan mendengar firman yang benar seperti ini. Tubuhnya sehat, tidak kurang sesuatu pun. Ya kan? Saudara kan tubuhnya juga berkembang dengan baik. Kalau saya kan kurus begini. Ya kan? Kita bersyukur gitu loh masing-masing kita. Kurang apa sih kita ini sebenarnya? Gak ada kurangnya. Ya. Kita itu bersyukur. Apa yang ada pada kita itu sudah lebih dari cukup. Amat sangat lebih dari cukup. Makanya kita harus berterima kasih sama Tuhan. Ya. Setiap saat. Setiap saat saudara. Nyatakan terima kasih kita. Baik dengan mulut maupun dengan perbuatan nyata. Sudah, Tuhan tidak butuh uang saudara. Tuhan butuh kita semua berubah. Ya. Saudara tahu nggak, persembahan itu berapapun, itu nggak penting. Tuhan lihat hati. Ada orang yang berkata sama saya, tapi saya nggak banyak Pak persembahan.
Oh gak penting. Sekecil apapun itu besar di mata Tuhan kalau hatinya yang benar. Kalau persembahannya besar banget, $1 juta, gede banget itu. Tapi sombong dengan mempersembahkan, itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya, makanya kita harus setulus-tulusnya mengatakan begini, saudara. Betapa berterima kasih itu Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi saudara, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biasakan kita mengucap syukur setiap saat, supaya kita seluruh jiwa kita pun ikut memuji Tuhan, ikut menyembah Dia. Jangan sampai kita cuma memuji dengan mulut, harus dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dengan penuh perasaan. Kalau enggak bisa berubah, saudara. Kalau enggak cuma mengerti di otak saja. Atau cuma merasa saja, merasa berubah. Padahal tidak. Perubahan itu secara utuh, menyeluruh, saudara. Ya, libatkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menyembah Dia. Untuk melakukan kebenaran. Untuk melakukan kehendaknya. Supaya kita menjadi manusia yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Supaya kita bisa menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Menyertai kita. Supaya kita mengalami metamorfosa. Supaya kita mampu berubah. Roh Kudus akan menghibur, memberi kekuatan, mendampingi. Membuat pekerjaan kita efektif. Konteksnya keselamatan ini, saudara. Ya. Itulah sebabnya Allah kita bukan Allah yang nun jauh di sana. Yang berdiam diri. Gak tahu di mana itu. Aneh, misterius, dan tidak terjangkau. Bukan. Contohnya seperti dewa-dewa asing. Seperti Allah-Allah asing. Contohnya salah satu aja deh. Dewa Kanaan yang paling terkenal. Baal. Baal patungnya disembah-sembah. Padahal gak ada itu, dewa itu. Kalau ada datang dong, jangan ngomong doang. Baal pernah gak berfirman? Maka Baal berfirman. Gak ada wong dia patung, diem aja. Herannya manusia menyembahnya, heran. Dewa Baal itu yang disembah orang Kanaan. Cuma patung doang. Mana kuasanya? Gak ada. Pernah ada cerita ada kuasanya? Gak ada.
Makanya berhala dalam bahasa Ibrani itu artinya sia-sia. Sia-sia kau sembah itu, kau ditipunya kau. Yang nipu bukan patungnya, bukan. Bukan dewa Baalnya, karena dewa Baal nggak ada. Yang nipu si iblis. Dia menciptakan dewa-dewa. Dia menciptakan Elohim yang lain. Supaya manusia salah menyembah. Padahal cuma satu. Makanya cirinya sederhana. Orang yang menyembah dewa yang palsu, Allah yang palsu. Ia menjadi tidak manusiawi. Ia menjadi manusia yang berbeda. Aneh. Menyendiri. Gak mau bergaul dengan orang. Najis, itu orang berdosa. Gitu. Itu sangat tidak manusiawi. Tapi Tuhan kita sangat manusiawi. Dia lihat orang berdosa. Aduh, kasihan dia. Disamperin. Perempuan itu yang mau dirajam itu. Aku pun tidak menghukum kamu. Kira-kira bertobat gak perempuan itu? Bertobat langsung pasti. Ini dia yang ku cari. Juru selamat yang manusiawi. Yang menyatakan kehendak Bapa di surga. Yang bisa diteladani karena manusiawi. Kok dia tampil bersinar-sinar, ngambang gitu ya. Terus kita cuma nonton tok. Gak bisa meneladani. Makanya ia merendahkan diri untuk sementara waktu. Dibuat lebih rendah daripada malaikat oleh Bapa di surga. Tapi dalam waktu yang singkat. Setelah itu ia kembali kepada kemuliaannya di surga. Dan kita sekarang punya firman-Nya. Dan kita sekarang punya Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus yang mengalir dari surga. Jadi Bapa kita di surga dan Tuhan Yesus tahu persis apa yang kita rasakan. Ia ikut merasakannya. Jangan pernah di antara kita yang merasa aku gak ada yang lihat ini ya. Korupsi. Gak ada yang lihat ini ngintip orang. Gak ada yang lihat. Ada Roh Kudus gak ada yang lihat. Kalau di gereja saudara percaya ada Roh Kudus dalam kita. Namanya paling kenceng. Tapi berani ngintip-ngintip. Kayak gak ada aja Roh Kudus gitu. Aneh gak manusia ini? Memang banyak yang error sih emang. Ibarat komputer itu error. Ada Roh Kudus berani melakukan yang enggak-enggak. Itu artinya gak percaya. Kalaupun percaya berarti dia menghina kekudusan roh yang ada dalam dirinya. Makanya perintah Tuhan itu sangat tegas. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kudus itu natural prosesnya. Bukan besok kudus. Bukan. Kudus itu melalui proses terus. Bayar harga. Ayo matikan kedagingan kita. Jangan pernah buat dosa lagi. Ya, jangan berpikir proses kudus itu mistis. Bukan. Gak ada orang didoakan lalu jadi kudus. Gak ada. Gak ada. Kudus itu harus lewat proses metamorfosa. Berubah dulu jadi kepompong. Matikan dulu manusia lamamu itu jadi kepompong. Barulah kebenaran bisa masuk. Jadi kupu-kupu. Makhluk yang benar-benar berbeda. Tubuh kita mungkin sama, wajahnya mungkin tetap sama. Tapi dalamnya beda. Direnovasi habis. Dibaharui. Orang yang diperbaharui itu kelihatan loh saudara. Kelihatan. Cara ngomongnya dia kok beda ya sekarang ya. Ada yang WA saya. Pak saya itu kok gak tahu ya sekarang saya males marah. Dulunya Pak disenggol dikit saya marahnya luar biasa katanya. Gara-garanya apa? Gara-garanya hanya ikut online Bible study loh. Kok saya berubah ya Pak? Bagus, itu namanya perubahan nyata saya bilang. Nah saudara yang hadir di sini mestinya impartasinya lebih kuat kan? Langsung kan suasananya. Mestinya berubah loh. Kayak orang kesetrum tuh. Iya juga ya. Kita semua itu harus berubah. Ya. Tuhan kita mengosongkan diri jadi manusia itu supaya kita gak lihat dia aneh. Memang manusia loh. Supaya kita bisa meneladaninya. Karena Tuhan tahu proses belajar itu copycat. Meniru dulu sementara. Nanti kalau sudah oke, meniru sudah pintar. Kalau niru-niru gurunya main piano sudah bisa. Udah gak perlu ngarang sendiri lagunya.
Itu loh ibaratnya itu. Ibarat saudara belajar masak ya. Di sini ada yang belum bisa masak? Banyak. Coba ibarat belajar itu kan baca buku tuh. Resepnya gini nih. Garamnya 1 sendok. Ya kebanyakan diambil lagi. Model-model begitu kan, trial and error. Tapi kalau udah bisa baca buku nggak kira-kira? Ya enggak lah, ngapain? Udah gitu masaknya gayanya udah lain. Garam nggak dilihat begini. Wah dulu. Saya kadang-kadang lihat, duk, sambil ngobrol lagi. Udah gitu, dilempar ke atas segala gitu. Wah, padahal dulu belajarnya nggak ada itu cerita dilempar ke atas. Dilempar ke atas. Saya pernah lihat tukang martabak. Lempar, jauh banget lemparnya. Terus di ujung sana ada yang pas gitu. Waduh luar biasa ya. Luar biasa bohongnya maksudnya. Itu kan editan film. Aduh, tidak untuk dipraktekkan di rumah. Nanti habis bahan masaknya. Kita itu bisa meniru Tuhan secara natural, pelan-pelan Tuhan. Iya, Tuhan juga mengerti. Tapi belajar, jangan nggak belajar. Tapi nurut ya, taat, jangan tidak taat. Setelah berapa lama kita boleh evaluasi, aku berubah nggak ya? Ada kuasa yang mengalir nggak ya dalam diriku ya? Sebab Injil yang murni itu berkuasa menyelamatkan banyak orang. Seperti pedang bermata dua diibaratkan oleh Alkitab. Tajam dia Injil yang murni itu. Luas masuk ke jiwa dan roh. Artinya masuk. Gak ada yang gak bisa masuk. Kalau kita mau membuka diri, masuk dia. Makanya ia mendekatkan diri kepada manusia. Ia sangat manusiawi. Mengasihi sesamanya. Mengasihi sesama manusia. Padahal ia Bapa di surga, ia Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa yang maha tinggi. Ia mendekatkan diri pada manusia. Yang lain ada gak yang seperti itu? Ada. Cerita mitos. Anak dewa turun ke bumi. Jadi Hercules. Apalagi ya? Jadi Wonder Woman. Jadi apalagi ya? Superhero. Itu dongeng. Mitos. Kalau ini jelas, tokoh historis, tokoh nyata manusianya ada, dicatat dalam sejarah. Dan dampaknya sampai hari ini, dan selama-lamanya. Saudara, ia mendekatkan diri, ia bergaul dengan manusia yang berdosa. Ia berkomunikasi dalam bahasa kita. Bayangkan kalau Tuhan Yesus datang, berbahasa roh terus. Gak ada yang mengerti. Ia menggunakan bahasa sederhana. Bahasa masyarakat hari itu, Aram. Gak pakai bahasa yang rumit-rumit. Makanya kalau saudara dengar firman, terus pusing gitu. Jangan didengerin lagi. Karena ajaran yang benar harus dipermudah, bukan dipersulit. Harus disimplify. Ya, make it simple. Kebenaran itu begitu. Kebenaran itu harus diterjemahkan ke seluruh bahasa. Supaya semua orang mengerti. Supaya barang siapa menerimanya menjadi anak Allah. Karena berubah itu yang nomor satu. Yang penting. Kalau yang lain-lain karir, kaya, nggak kerjakan saja biasa saja. Kerjakan dengan tanggung jawab, serius. Tapi semua persembahkan untuk Tuhan. Kan mantap jadinya. Ada amin saudara? Ia sangat mengasihi ciptaannya sehingga ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Kok ada yang binasa? Karena mereka menolak pengenalan itu. Hosea 4 ayat 6 tadi. Itu jawabannya. Bukan karena gini, oh memang sudah dinasibkan oleh Tuhan, ditakdirkan, dipredestinasikan. Bukan. Karena mereka menolak pengenalan itu. Hosea 4 ayat 6, dibaca yang benar tuh. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, dibaca 2 Petrus 3 ayat 9. Itulah sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, langsung keluar keputusan, nubuatan, Kejadian 3 ayat 15. Nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Keturunan perempuan ini.
Jelas itu. Makanya ketika gembala ada di padang, malaikat turun dari surga. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Lahir. Itu penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang duduk di pangkuan Bapa, turun ke bumi. Supaya kita bisa melihat, aku manusia biasa, yang maha tinggi mengosongkan diri jadi manusia. Berarti aku harus bisa seperti itu. Bayangkan kalau Tuhan tidak mengosongkan diri. Dia datang dengan maha kuasanya. Lalu dia bicara, kalian harus sempurna. Semua pada bisik-bisik, ya dia kan Tuhan. Kita kan manusia biasa. Tapi ini gak bisa loh. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Ia sangat manusiawi, saudara. Itulah sebabnya banyak orang berdosa suka. Ia manusiawi, penuh kasih. Ia teladan yang sempurna. Itu dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri bahkan. Markus 14 ayat 60 sampai 62 nanti dibaca sendiri. Ketika itu Tuhan dihakimi di pengadilan Sanhedrin, pengadilan agama, mahkamah agama. Apa yang kau katakan? Banyak saksi nih. Kau menghujat Allah. Tuhan diem aja. Ditanya sekali lagi. Apakah engkau Mesias, anak Allah, anak dari yang terpuji? Tuhan jawab, akulah dia. Mulai sekarang kau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Lalu orang Yahudi bilang, hari itu, untuk apa kita perlu saksi lagi? Udah ngaku? Kan begitu ya. Itu bersedia loh dihakimi oleh manusia. Aduh, jadi manusia biasa. Kalau hal ini sudah kita mengerti dan kita masih bandel, saya tidak tahu lagi bagaimana menjelaskannya. Padahal Tuhan rela mati untuk kita loh. Padahal kesempatan yang kita punya ini hanya sekali. Ya sekarang ini. Gak ada kesempatan lain. Gak ada kesempatan lain. Kata pepatah, kesempatan tidak datang 2 kali. Hanya 1 kali. Persis itu Alkitab ya. Karena manusia hanya hidup 1 kali lalu mati. Dan lalu dihakimi. Ya. Amin ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara tahu nggak kenapa saya ngotot-ngotot dari minggu sampai minggu lagi, Senin, Selasa, Rabu. Kalau saudara lihat jadwal saya nggak ada yang kosong. Bukan karena saya mau super sibuk, bukan. Karena saya tahu hidup ini cuma sekali. Saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Iya kan? Kan saya nggak muda lagi. Ada yang komentar di YouTube agak aneh sih. Kawinnya ini umurnya 60 kok kelihatan 50 ya? Aneh. Ya kan bukan salah saya dong saudara. Masa saya salah sih? Saya nggak melakukan apa-apa loh ya. Tampil apa adanya aja. Kesempatan cuma 1 kali. Makanya saya habis-habisan. Udahlah. Bagaimana ya Tuhan? Ya udah habis-habisannya, nanti kalau saya sudah nggak berdaya lagi ya sudah. Tinggal fotonya doang. Itu pun nanti dilupakan orang pasti. Gak mungkin diingat lagi lama-lama. Hilang kan? Amin ya.
Kita semua harus punya roh yang menyala-nyala. Ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudara tahu nggak? Saya membayangkan suatu hari saya tak berdaya lagi, tapi saya sudah nulis buku banyak, sudah jadi berkat lah intinya gitu. Makanya ya saya sering sharing di sini kan, Bapak Ibu Saudara yang bisa ikut melayani kita. Saya mau nulis buku dalam 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Terus kemudian dicetak, disebarkan. Ini linknya di mana ini? Pasti ada di antara jemaat. Oh saya kerja di percetakan Pak, kasih tahu kita linknya. Nanti kita telepon. Gimana kalau kita mau cetak gini. Ada harga spesial nggak untuk ini dan sebagainya. Ayo kita bersinergi. Hidup ini cuma 1 kali. Setiap kita bisa berkontribusi sedikit pun. Kalau digabung jadi gede kekuatannya, kuasanya. Itu loh. Ayo semangat. Pacu diri sendiri. Itu dibunuh aja itu manusia lamanya itu. Suka ngambekan. Ngapain sih? Kita itu mikir ke depan yang jauh. Jangan mikirnya ribut sama teman, hal-hal kecil. Nggak perlu lah itu, buat apa sih? Kita bikin yang besar aja yuk ke depan. Saudara, kita jadi keluarga yuk yang benar. Ada amin semua ya? Gitu. Saudara pikir itu kita besarkan mundur ke belakang itu? Bukan mau cari uang, justru ngabisin uang itu. Ya kan? Kan kita nggak pernah, saudara, ayo semua janji iman. Enggak loh, enggak. Coba saudara mesti lihat motif kita apa sih sebenarnya. Ayo kita sama-sama. Kalau saudara diberkati mau ikutan boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kita enggak tuntut. Tapi kalau orang sudah dewasa dia akan ngotot untuk Tuhan. Ya, ingat selalu lagu ini. Ngotot kalau lagi diam lemes gitu ya. Pacu diri sendiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya itu bersyukur loh, ada rekan-rekan sepelayanan ya. Padahal kita kan gereja kecil. Tapi saya percaya sih, kecil-kecil cabai rawit. Wades. Buktinya seluruh dunia kepedesan soal persepuluhan. Itu aja pedes banget itu. Tapi orang suka salah ngerti loh, beneran. Kalau udah ketemu saya itu, oh nggak sepedes itu di YouTube. Iya, nggak ada yang aneh kok saudara. Kalau khotbah memang harus keras. Ya, harus keras khotbah itu. Supaya kita jangan minum susu terus, memang bayi dari dulu. Saudara mau, saya khotbahnya melambai. Ya, oke. Jadi Tuhan Yesus tampil sebagai anak Allah, meninggalkan kemuliaannya jadi manusia biasa, supaya kita tahu bagaimana menjadi manusia sejati, yang manusiawi menurut versinya Tuhan. Bukan manusiawi versinya manusia, manusiawi menurut versinya Tuhan. Tuhan Yesus tampil sangat manusiawi, ideal sebagai manusia, bukan agamawi. Itu beda itu. Agamawi itu, saudara, jemaat biasa. Kalau saya dong imam, saya dekat Tuhan, saudara. Iya, saya punya WA-nya Tuhan. Saudara nggak punya kan? Saya udah friend sama Tuhan. Itu. Tapi diblokir. Diblokir sama Tuhan. Kalau nggak melakukan kan diblokir pasti. Ini apa ini? Sok-sokan gitu, menempatkan diri lebih tinggi dari orang lain. Nggak boleh.
Kita sama, fungsinya saja beda. Kalau gembala menggembalakan. Supaya domba-domba Tuhan datang kepada Tuhan langsung. Kan begitu. Kalau domba masih baru atau memang lagi emergensi minta doa, ya itu oke saja. Tapi jangan minta doa untuk hal yang harusnya doa sendiri. Kan gitu kan. Kita memang harus saling mendoakan, betul. Lagi pula kalau kita doa dengan tulus ya. Banyak keajaiban loh. Kadang-kadang kita nggak pikirkan loh, kita cuma tumpang tangan sedikit, sembuh penyakitnya. Penyakitnya aneh itu sembuh, saudara. Yang sudah lama nggak bisa hamil, minta doain. Ya saya doakan saja Tuhan, tolonglah Tuhan, tolong. Hamil sekarang. Itu pasti kuasa Tuhan, karena ketulusan kita, bukan karena kehebatan kita. Kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Tapi ternyata bisa, iya kan? Sebagian yang lain nggak dikasih sama Tuhan, ya nggak apa-apa, itu keputusan Tuhan kan? Kita nurut saja. Kalau orang mengerti firman yang benar gini ya, waduh, aku harus hidup natural menurut versinya Tuhan. Bukan jadi orang aneh. Makanya bergereja itu harusnya natural kita semua itu. Ya, doa itu yang natural, Bapa kami yang di surga, gitu. Ya, nggak usah diketer-keter segala. Bapa kami yang di surga. Haleluya. Ini apa sih? Gak usah, biasa aja. Kecuali lagi sedih, nangis beneran ya natural, oke. Jangan ke gereja harus nangis. Cuman dulu ada yang begitu, zaman ke gereja harus nangis. Ada yang cerita saya bawa bawang merah dikantongin. Semua pada nangis, dia gak bisa nangis kan, dia diem-diem. Habis itu dia nangisnya lebih kencang dari semua orang. Kepedesan. Aduh. Aduh. Tuhan Yesus itu sangat tidak agamawi loh. Makanya dia ditentang oleh orang-orang yang agamawi. Orang Farisi ahli Taurat itu menentang Tuhan Yesus. Karena tidak agamawi. Ia bergaul dengan pemungut cukai. Orang agamawi nggak mau. Ia bergaul dengan perempuan Samaria. Orang yang agamawi mana mau, kafir itu. Gitu. Waduh. Ia bergaul dengan orang berdosa. Orang Farisi gini, apa itu guru itu? Pergaulannya sama orang berdosa. Gitu. Waduh. Ini orang yang agamawi itu memang begini. Saudara. Dia menganggap suci sendiri, yang lain bodoh amat. Ini bahaya loh kalau sampai di gereja. Saudara jangan pernah merasa lebih suci dari teman-teman saudara. Setiap orang ada plus minusnya. Kita nggak boleh menghakimi. Kita arahkan diri kita sama Tuhan. Kita bercermin aja setiap hari, jangan nunjuk kiri kanan. Ya, supaya kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus. Ia bersosialisasi. Ia tidak bergaul dengan ngegeng sama sesama imam aja gitu. Enggak, ia bersosialisasi. Ke sana kemari, ke rakyat jelata, ke orang-orang miskin. Ia bersosialisasi, saudara. Ia mewakili Bapaknya. Sebab banyak orang ingin melihat Allah, tapi tidak bisa. Makanya ia sendiri yang turun. Diutus Bapaknya, Putra Tunggal. Jadi manusia supaya bisa dilihat, bisa didengar, bisa diteladani. Manusiawi yang benar. Kan gitu. Ini peristiwa ini luar biasa loh. Tuhan mengutus kita sekarang ini. Sama seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus mengutus kita. Sama tugasnya. Gak boleh kita agamawi. Kita harus bergaul dengan banyak orang. Menjadi garam dan terang. Itu maksudnya. Ayo jangan menyendiri. Natural bergaul dengan sesama. Supaya jadi berkat. Itu yang utama. Kalau hidup kita belum jadi berkat, jangan berani-berani menutup mata. Nanti bukanya seram karena ditolak Tuhan. Kan begitu. Ya, saudara ya. Jangan pakai sistem agamawi. Jangan ikuti syariat Taurat. Ikuti kasih karunia Tuhan. Hukum kebenaran. Jangan membuat kasta-kasta di gereja. Fungsi ya ada fungsi gembala, ada fungsi ini. Tapi kasta tidak. Ya. Bait Allah bukan gedungnya ini. Bait Allah itu tubuh kita semua. Di mana roh Allah tinggal.
Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita ini rumah Tuhan. Kemanapun kita pergi, tubuh kita ini rumah Allah. Ingat baik-baik itu. Jangan malu-maluin sebagai anak Allah. Ya, jangan cenderung eksklusif. Yang namanya suci kudus itu justru bersosialisasi. Mewakili kehendak Tuhan. Kan begitu yang benar. Harus batinnya, jangan luarnya yang diutamakan. Yang natural itu malah begitu, orang lupa. Jangan dibuat rumit, dibuat mudah. Jangan kebenaran dirumit-rumitkan, dimudah-mudahkan supaya orang mengerti. Dalam bahasa sederhana. Ya. Jadi kalau ini waktunya cepat sekali ya, tinggal sedikit ya. Saudara, intinya begitu ya, kita jadi manusiawi versinya Tuhan. Jadi sekarang yang gak suka bergaul yang benar. Ya, yang pergaulannya gak karuan, bergaul yang benar. Jangan memisahkan diri satu sama lain. Satu sama lain harus ngeblend itu apa ya? Bersosialisasi, bergaul, menyatu, tapi di dalam Tuhan. Jangan di dalam yang lain. Ya. Karena apa? Karena hidup ini cuma satu kali. Gak ada kesempatan lain. Amin ya semua ya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, pagi ini kita harus selalu ingat, kita cuma punya kesempatan satu kali ini. Tidak ada kesempatan lain. Saudara pandangi sekeliling saudara. Suami, istri, saudara, teman. Tidak akan berulang. Suatu hari mereka juga akan pergi. Kesempatannya sekarang, berubahlah saudara. Metamorfoste. Hidup ini adalah kesempatan. Katakan dengan tulus, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk mengasihi Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi saudara, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Biarkan rohmu menyala-nyala. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa kami di surga, kami sungguh orang-orang yang sangat beruntung, yang sangat diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan
untuk menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Kau berikan kuasa yang ajaib untuk menjangkau banyak jiwa dengan segala cara, dengan segala sarana maupun teknologi. Mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Khususnya bagi tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan isi hati mereka. Terima kasih. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, izinkan kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat. Berkat yang turun dari surga. Berkat jasmani, berkat rohani. Kesehatan, umur panjang untuk kemuliaan Bapa di surga. Kemuliaan Tuhan Yesus, kemuliaan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.